Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamil Fajri dengan NPM 23.293. Di sini saya akan menjelaskan hukum perlindungan data pribadi, studi komparatif, GDPR, Uni Eropa, dan implementasinya di Indonesia. Nah, latar belakangnya, perkembangan teknologi digital pesat, meningkatkan pengumpulan data pribadi, menimbulkan risiko privasi dan penyalahgunaan. GDPR Uni Eropa berlaku 2018 menjadi standar global. Sementara itu, Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang PDP berlaku penuh pada tahun 2024. Kajian ini menganalisis keselarasan dan adaptasi prinsip GDPR di Indonesia. Nah, prinsip utama GDPR yang pertama adalah lawfulness, fairness, and transparency, mengharuskan pemrosesan data dilakukan secara sah, adil, dan transparan terhadap subjek data. Lalu yang kedua ada prinsip purpose limitation, menetapkan bahwa data hanya boleh dikumpulkan untuk tujuan tertentu, eksplisit dan legitimate, serta tidak boleh diproses lebih lanjut dengan cara yang tidak sesuai dengan tujuan awal. Prinsip ini penting bagi Indonesia untuk mencegah praktik pengumpulan data yang berlebihan oleh aplikasi dan platform digital. Lalu ada prinsip data minimization, mengajarkan bahwa data yang dikumpulkan harus adequate, relevan, dan terbatas pada apa yang diperlukan untuk tujuan pemrosesan. Ini menantang model bisnis berbasis data yang cenderung mengumpulkan sebanyak mungkin informasi dengan dalih antisipasi kebutuhan masa depan. Lalu ada prinsip asuransi, mewajibkan data pribadi harus akurat dan dimutakhirkan jika diperlukan. Subjek data harus memiliki hak untuk membetulkan data yang tidak akurat sesuai dirinya. Lalu ada prinsip integrity and confidentiality, mewajibkan pengadilan data menerapkan langkah-langkah keamanan teknis dan organisasional yang memadai untuk melindungi data dari pemrosesan tidak sah, kehilangan, kerusakan, atau pemusnahan yang tidak disengaja. Lalu ada keselarasan Undang-Undang PDP dengan GDPR. Melihat dari aspeknya, prinsip dasar di GDPR ada 7 prinsip fundamental yang tadi saya baca. Lalu ada Undang-Undang PDP di Indonesia mirip, terbatas, transparan, atau akurat. Nah, di hak subjek di GDPR ada akses, hapus, portabilitas. Nah, kalau di Undang-Undang PDP ada di pasal 5 sampai 11 serupa plus tolak pemrosesan. Lalu melihat dari sanksi di GDPR 4% omset global. Nah, kalau di Undang-Undang PDP ada 2% pendapatan tahunan makalah. Lalu di slide selanjutnya ada GAP, regulasi di Indonesia. Yang pertama ada keterlambatan peraturan turunan dan lembaga PDP. Lalu yang kedua ada kapasitas enforcement rendah, koordinasi sektoral lemah. Lalu ada kurang detail untuk AI atau LOT, kelompok rentan anak, dan penyelesaian sengketa. Undang-Undang PDP adaptif tapi butuh penguatan. Lalu yang terakhir ada kesimpulan. Berdasarkan analisis komprehensif studi komparatif ini, GDPR Uni Eropa menetapkan standar emas global melalui 7 prinsip fundamental, lawfulness, fairness, dan transparency, purpose limitation, data minimization, assurance, stronger limitation, integrity and confidentiality, serta accountability, yang tidak hanya
bersifat teknis, tapi juga mempresentasikan nilai etis pengelolaan data di era digital. Dilengkapi hak kuat subjek data seperti akses, rektifikasi, penghapusan, right to be forgotten, dan portabilitas yang mendorong kompetisi sehat. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Indonesia menunjukkan kemajuan signifikan dengan mengadopsi elemen serupa termasuk kategorisasi data spesifik umum, dasar pemrosesan persetujuan, kontrak, kewajiban hukum, hak subjek data komprehensif pasal 5-9 serta pengaturan transfer lintas batas, sehingga secara substansi sejalan dengan best practices internasional meskipun disesuaikan konteks lokal seperti pengecualian keamanan nasional dan sanksi administratif lebih dari 2% pendapatan tahunan versus 4% omset global GDPR.